Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rama Permatasari, salah satu mahasiswa UT dengan NIM 0524467775 dari program studi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan dari soalan tugas pertama logika. Soal pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak, jadi sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term tersebut serta juga contohnya. Yang pertama, term umum atau general term. Term ini mengacu pada sekelompok objek atau individu, bukan hanya satu. Contohnya, manusia. Jadi, term ini merujuk pada semua individu yang termasuk dalam kategori manusia. Kata manusia tidak spesifik, jadi bisa merujuk pada semua orang. Yang kedua, term khusus atau singular term. Term ini merujuk pada satu individu yang lebih spesifik. Contoh, Albert Einstein, maka dia hanya Albert Einstein saja. Yang ketiga, term abstrak. Term abstrak mengacu pada ide, konsep, atau sifat yang tidak bisa disentuh secara fisik. Contoh, kejujuran dan keadilan. Term abstrak biasanya digunakan untuk konsep atau gagasan yang bersifat mental. Soalan yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy dan bagaimana cara terhindar dari logical fallacy. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang tampak logis tapi sebenarnya menyesatkan. Sesat pikir sering muncul dalam argumen, debat, atau diskusi. Contoh bentuk sesat pikir yang pertama, ad hominem atau menyerang pribadi. Alih-alih membantah argumen, orang justru menyerang karakter pribadi lewat debat. Contoh, kamu tidak layak bicara soal lingkungan, kamu saja tidak pernah buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, false dilemma atau dikotomi palsu, yaitu menyajikan seolah-olah hanya ada dua pilihan padahal ada pilihan yang lain. Contoh, kalau kamu tidak setuju dengan saya, maka kamu musuh saya. Yang ketiga, slippery slope atau jurang licin, menganggap bahwa satu langkah kecil dapat menyebabkan rangkaian kejadian besar yang buruk tanpa bukti kuat. Contoh, kalau kita mengizinkan anak kita bermain game 1 jam, nanti mereka kecanduan, malas belajar, dan akhirnya gagal sekolah. Nah, cara terhindar dari sesat pikir yaitu belajar logika dasar agar dapat memahami struktur argumen yang valid, membantu mengenali kesalahan. Lalu, kritis terhadap argumen sendiri dan orang lain, yaitu mengevaluasi apakah argumen didukung oleh bukti atau hanya emosi. Selanjutnya, gunakan sumber yang kredibel, informasi yang benar membantu membuat argumen menjadi logis. Dan terakhir, pisahkan fakta dari opini. Jangan mencampurkan emosi dalam penalaran logis. Sekian jawaban dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.